Flag of Our Fathers mengisahkan bagaimana kehidupan 3 marinir Amerika setelah Perang Dunia Kedua Teater Pasifik. Tepatnya marinir yang terlibat di penegakan bendera Amerika di Pulau Iwo Jima yang kemudian dipotret oleh jurnalis perang dan disebar di media massa. Foto mereka memang menjadi terkenal di seluruh dunia dan ini dijadikan oleh pemerintah Amerika sebagai alat untuk menjual war bonds atau semacam surat utang kepada rakyatnya, dengan tentu saja memanfaatkan para marinir penegak bendera ini sebagai pahlawan. Karena tanpa adanya pembelian war bonds, Amerika jelas akan bangkrut dan tak bisa memproduksi peralatan perang dan terancam resiko paling buruk, yakni kekalahan melawan Jepang. Namun yang tak pernah terpikirkan di sini ialah bagaimana masing-masing pribadi marinir menyikapi hal ini saat diri mereka terpaksa dan dadakan menjadi pahlawan sekaligus selebritis bentukan pemerintah. Sedang mereka menganggap pahlawan yang sesungguhnya ialah mereka yang telah tewas bertempur melawan Jepang di Pulau Iwo Jima. Sinema ini dibuka saat seorang veteran tua terlibat percakapan di sebuah ruangan dengan James Bradley, anak dari seorang marinir bernama Doc Bradley yang saat ini sudah meninggal dunia. Terdengar mereka berdua sedang membicarakan tentang peperangan dan bagaimana dengan pentingnya peran dokumentasi atau foto. Ia menganggap foto akan membantu dalam memenangkan perang. Ia juga menganggap bahwa kekalahan Amerika di Vietnam juga karena gara-gara foto yang tersebar di berbagai media yang jelas menyudutkan posisi Amerika saat itu. Kakek tua ini lantas menarasikan bagaimana saat perang melawan Jepang, Amerika sedang di ujung kebangkrutan, membuat rakyat sipil semakin membenci dan lelah akan peperangan. Dan pemerintah Amerika sendiri merasa perlu untuk membangkitkan moral dan kepercayaan rakyat sipil dengan cara yang paling ampuh, yakni foto-foto propaganda yang dimuat dalam koran. Dan memang hanya membutuhkan sebuah foto untuk mengubah penilaian publik Amerika saat itu. Sebuah foto yang menggambarkan didirikan dan dibentangkannya bendera Amerika di Iwo Jima. Foto ini menjadi sesuatu yang spesial di mata Amerika, sesuatu yang memberi kehormatan dan kebanggaan sekaligus propaganda yang efektif. Dari sini kita dibawa flashback jauh ke Desember tahun 1944 di Camp Tarawa, Hawaii. Para marinir tampak menghabiskan malamnya bersantai dan bergurau dengan sesama kawannya. Keesokan harinya, semuanya pun diangkut di atas kapal perang langsung menuju ke Pulau Iwo Jima. Mereka di-briefing jika Pulau Iwo Jima ini ialah pulau yang spesial bagi Jepang. Pulau bertanah keramat yang dijaga oleh 12.000 tentara Nippon. Target mereka kali ini ialah merebut Gunung Suribachi dan pasti Jepang sudah siap menyuguhkan aksi tempur yang super brutal. Maka lebih dari 400 kapal perang diberangkatkan dalam formasi yang megah dan satu tujuan mereka, yakni menggempur Iwo Jima. Dalam salah satu kapal, Mike Strang bercakap dengan Kapten Severance yang ingin mempromosikannya sebagai sersan peleton. Namun Mike menolak dan menyatakan jika dirinya hanya ingin bertempur di medan dengan kawan-kawannya. Sedangkan di luar, secara serentak dalam aba-aba, kapal-kapal ini mulai membombardir Gunung Suribachi dengan kaliber-kaliber besar. Ini ialah hari pertama yang dijanjikan oleh Angkatan Laut dari 10 hari pemboman Iwo Jima. Namun di kalangan perwira ada satu masalah. Pemboman ini ternyata hanya akan berlangsung sampai 2 hari ke depan, bukan 10 hari. Ini jelas mengecewakan pihak marinir karena pasti mereka kesulitan bertempur tanpa adanya bantuan dari pemboman kapal perang. Sementara di barak para tentara, Ira menunjukkan foto-foto nyata bagaimana Jepang memperlakukan tawanan perang mereka. Ia menyarankan kepada kawannya agar tak pernah menyerah dalam keadaan apapun jika Jepang yang menjadi musuhnya. Kematian lebih terasa normal daripada menjadi tawanan Jepang. Fakta ini membuat kawan-kawannya menunduk dan merenung. Keesokan harinya, proses pendaratan gelombang pertama sudah dimulai, dibarengi dengan fighter-fighter Amerika melakukan pengawalan dari atas langit. Sampai akhirnya kaki-kaki marinir menginjak tanah keramat Iwo Jima dan bersiap menang atau tumpas nyawa di sini. Tapi belum ada tanda perlawanan dari Jepang.
Amerika mengira Jepang akan menyambut mereka di pantai, namun Jepang melalui Tadamichi Kuribayashi sudah menerapkan taktik yang unik dan efektif yang dijabarkan dalam film Letters of Iwo Jima, yang kalian bisa juga lihat alur filmnya dengan menekan tombol di atas layar. Situasi yang sepi dan mencurigakan ini semakin membuat marinir waspada. Sangat aneh jika Jepang belum menyerang mereka secara frontal. Penjelajahan pun terus dilangsungkan hingga sampai beberapa ratus meter. Tiba-tiba artileri pantai tipe 41 kaliber 12 cm ini dengan pasti memuntahkan apinya, dan sudah ratusan marinir tumbang belum sempat menembakkan senapannya. Ini memang belum kekuatan Amerika yang sepenuhnya, tapi jelas Jepang sudah bertahan dengan taktis dan efektif untuk membasmi siapapun yang merapat di pantai. Derita ini masih ditambah lagi dengan tak henti-hentinya senapan mesin Nambu 92 menembak dari kamuflase yang rapat dengan membabi buta, menebar maut. Tak ada yang bisa dilakukan oleh marinir kecuali terus bergerak ke depan dan menyatroni lubang-lubang musuh satu persatu. Tapi ini hanya hiburan kecil bagi marinir karena bahkan armor mereka dilahap begitu saja oleh artileri Jepang. Sementara di tiap detiknya, mayat marinir terus menumpuk di berbagai sisi kaki Gunung Suribachi. Tak terasa malam pun tiba dan Jepang belum juga takluk. Flare masih disebar menandakan adanya pertempuran di berbagai sudut. Peleton Mike sendiri terus terlibat skirmish dalam kegelapan. Hampir tak tahu mana kawan dan mana lawan. Beberapa hari kemudian, keadaan sudah tidak semengerikan di awal. Para marinir dari peleton ketiga ditugasi untuk menaiki bukit kali ini. Ini ialah peleton Hank Hansen yang dititipi sebuah bendera Amerika untuk dikibarkan di puncak bukit. Maka pendakian pun dilakukan. Bukit hijau ini sudah gersang dan gosong akibat lesakan artileri beberapa hari belakangan ini. Sesampainya di atas, tak ada tanda-tanda reaksi Jepang. Hank Hansen diperintah untuk mencari tiang agar bendera bisa dikibarkan. Ini ialah kronologis pertama ditegakkannya bendera Amerika di Iwo Jima yang jarang diketahui dan sering disalahpahami oleh orang. Saat bendera ini melambai ditabrak angin, seketika ini juga seluruh perangkat marinir dan angkatan laut Amerika bersorak bergelora. Tapi sorak-sorai ini membawa maut bagi peleton ketiga. Beberapa infanteri Jepang menyerang dari bawah bukit meski akhirnya bisa dilumpuhkan karena kalah posisi tempur. Nah, di saat berikutnya peleton kedua, peleton Mike Strang, diperintah menyusul ke atas untuk menempatkan saluran telepon. Dalam peleton ini terdapat Ira, Doc Bradley bersama Harlon Block. Tapi beberapa menit berselang, perintah masuk lagi mengatakan jika ada politisi Washington yang menginginkan bendera di atas sebagai cindera mata pribadi. Maka Kapten Severance pun memerintahkan Rene, kurir batalion, untuk berlari ke atas dan meminta agar bendera segera diganti. Sesampainya di atas, Rene pun menyerahkan bendera baru dan meminta agar bendera yang sudah berkibar ini diturunkan lagi untuk dibawa ke kapal. Nah, inilah kronologis penegakan bendera kedua, alias bendera pengganti, yang difoto secara apik dan akhirnya menjadi salah satu foto perang yang terkenal di seluruh dunia. Penegakan ini dilakukan oleh peleton kedua, Mike Strang. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi ledakan di sisi puncak yang lain.
Peleton Mike pun beredar memeriksanya dan menemukan sebuah gua yang mengarah ke dalam gunung. Setelah dijelajahi, tampak kengerian yang di luar nalar dengan tentara-tentara Jepang yang berharak kiri dengan granat-granat mereka. Tak tahan dengan sadisnya pemandangan di sini, mereka pun segera keluar dan melanjutkan berjalan. Namun Jepang yang sudah menunggu langsung menyergap mereka. Kini giliran posisi Amerika yang sama sekali tak menguntungkan. Serdadu Jepang jauh di atas dan butuh usaha ekstra untuk menghabisinya. Namun sesaat setelah aman, peleton 2 dan 3 ini malah dihantam oleh artileri Amerika sendiri. Dan ini giliran Mike Strang yang terkena naas dan tewas. Sialnya, setelah Mike, para penegak bendera yang lain pun berturut-turut juga ikut tewas. Franklin misalnya, marinir peleton kedua yang paling muda ini meregang nyawa dan tewas dalam pelukan Ira Hayes. Beberapa hari kemudian diceritakan jika Harlon Block, salah satu penegak bendera kedua, tewas tertembak. Sementara nasib sial juga akhirnya mengenai Hank Hansen, pendiri bendera pertama. Film pun tiba-tiba berpindah pada tahun 1945 di Eniwetok di Kepulauan Marshalls. Rene Gagnon diterbangkan untuk pulang kembali ke Amerika perihal aksi heroiknya mendirikan bendera Amerika di Gunung Suribachi. Tak hanya Rene, Ira Hayes pun juga dipanggil pulang karena memang ia turut mendirikan bendera bersama Rene dan yang lain. Rene pun sampai di rumahnya di Amerika, tepat berbarengan dengan matinya Presiden Amerika saat itu, Franklin Roosevelt, di tanggal 12 April 1945. Beberapa hari kemudian, Rene dibawa bertemu dengan Ira dan Doc Bradley dalam stadion New York Yankees. Dan di detik ini mereka seakan menjadi selebriti. Jadwal acara dan sosialisasi pun sudah disiapkan bagi ketiganya. Tapi ada masalah di sini. Mereka dijadwalkan bertemu dengan ibu para pendiri bendera yang sudah mati. Dan salah satunya ialah ibu dari Hank Hansen. Ira langsung tegas menyatakan jika Hank Hansen ialah pendiri bendera pertama dan bukan kelompoknya di peleton kedua. Sedangkan kelompok Ira dan Rene sendiri ialah peleton kedua dan pendiri bendera kedua. Ira pun lantas menjelaskan bahwa foto ini ialah pendirian bendera kedua dan Hank Hansen tak ada dalam foto ini, melainkan Harlon Block yang sayangnya juga sudah tewas. Ini membuat pejabat di sini kebingungan kenapa baru sekarang kronologis pendirian bendera ini dijabarkan, sedang fotonya sudah beredar di seluruh dunia. Kenapa ada kisah pendirian bendera pertama dan pendirian bendera kedua, dan sebenarnya siapa saja tentara yang terlibat dalam ini semua. Tapi kekeliruan sudah terlanjur dan sekarang hanya perlu bermain sandiwara sebaik mungkin agar rakyat Amerika tak kehilangan moral mereka. Dan lagi pula tanpa uang rakyat, Amerika tak bisa membiayai partisipasi mereka dalam Perang Dunia Kedua. Dan memang setelah ini ketiganya diperlakukan seperti benar-benar pahlawan Amerika sekaligus selebritis. Dan di suatu hari mereka dipertemukan dengan para ibu dari penegak bendera yang sudah mati. Di antaranya ialah ibu Sersan Mike Strang, ibu dari Franklin dan ibu Hank Hansen yang terpaksa dibohongi oleh Doc karena memang Hank Hansen tak berada dalam foto ini. Namun jelas Doc tak mampu berbicara jujur akan hal ini. Hingga di suatu hari, ketiganya diperintah untuk melakukan reka adegan penegakan bendera dengan sebuah tebing buatan agar bisa ditonton oleh seluruh rakyat Amerika. Ini membuat Ira semakin muak. Ia merasa sudah mengkhianati kawan-kawannya yang mati sebagai pahlawan sungguhan dan langsung pergi dari lokasi. Pada malam harinya, Doc Bradley menemukan Ira yang sudah mengamuk hebat di tengah jalan karena tak dilayani di sebuah restoran kulit putih. Bahkan saat dielu-elukan sebagai pahlawan dan berperang mati-matian demi negaranya, suku Indian yang notabene asli dari Amerika ini masih diperlakukan seperti hewan. Doc pun menyeretnya kembali ke stadion guna melanjutkan acara reka adegan mereka. Satu aksi yang ditutup dengan kembang api dan tepuk tangan puluhan ribu orang dalam stadion ini. Namun 1 jam kemudian saat acara berakhir, Ira kepergok sedang muntah di pinggir jalan karena mabuk berat oleh seorang jenderal.
Ini membuat jenderal ini marah dan menyuruhnya untuk lapor balik agar dikirim kembali ke unitnya, alias ditempatkan sekali lagi ke garis depan untuk berperang. Ini pun langsung diiyakan oleh Ira karena memang sudah muak dengan segala kehebohan yang sia-sia ini. Beberapa hari kemudian tinggal Doc Bradley dan Renee yang masih disibukkan acara-acara mereka. Renee bercerita jika ia dan kekasihnya akan segera menikah. Dari sini tur di seluruh penjuru Amerika ini masih terus berjalan. Intinya tetap sama, agar rakyat sipil mau membeli surat utang dan obligasi pada pemerintah melalui kisah-kisah heroik penegak bendera di Iwo Jima. Dan setelah tur berakhir, Doc pun kembali ke kotanya untuk melamar kekasihnya. Sedangkan nasib tak mengenakkan terus menghampiri Ira. Ia memang sempat menjadi pembicara di forum-forum Indian Amerika, tapi kebanyakan ia menjadi semacam objek yang dimintai foto bersama oleh orang kulit putih hanya untuk diberi recehan sebagai bentuk terima kasih. Ini jelas sikap yang menginjak harga dirinya sebagai orang Indian. Dan ia pun terus terlibat masalah kasus-kasus yang berkaitan dengan etnisitas dan warna kulitnya. Ungkapan pahlawan baginya sama sekali tak sesuai dengan kenyataan yang dialaminya sehari-hari. Akhirnya ia memutuskan untuk berjalan sepanjang 2100 km dari Arizona menuju Texas. Tujuannya ialah menghampiri ayah Harlon Block dan memberitahu kisah sebenarnya, bahwa putranya ialah salah satu yang berada di dalam foto, bukan Hank Hansen. Lalu ia pun pergi berjalan entah kemana. Disebutkan dalam film, kesempatan terakhir ketiga marinir ini bertemu ialah pada saat peresmian sebuah patung besar memperingati pertempuran Iwo Jima. Dan tak lama setelah ini, Ira Hayes ditemukan telah tewas. Sedangkan Doc Bradley memiliki kehidupan yang cukup bahagia bersama anak dan istrinya. Ia memiliki rumah pengurusan mayat dan sudah hidup berkecukupan. Sampai di akhir hidupnya, Doc ditemani oleh anaknya, James Bradley, anak yang menuliskan seluruh cerita dalam film ini. Doc pun menyampaikan sebuah kisah mengembirakan saat ia berenang di laut pantai Iwo Jima untuk yang terakhir kalinya, sebelum ia betul-betul meninggal. Dan film ini pun ditutup dengan bagaimana Doc dan kawan-kawannya bersenang-senang menikmati ombak bersama. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga kita bisa jumpa lain kali. Wassalamualaikum, bye.